Sekelas Atalanta 3-0, Pioli mengaku AC Milan kalah di semua lini. Stefano Pioli mengaku jika AC Milan kalah di semua lini usai digilas oleh Atalanta di San Siro dengan skor telak 3-0. Christian Romero di menit ke-26, Josip Ilicic di menit ke-53, dan Dufan Zapata pada menit ke-77 menjadi aktor di balik pembantaian yang dilakukan oleh Atalanta atas AC Milan. Ditemui selaga, Stefano Pioli mengaku jika dirinya kecewa atas penampilan AC Milan terutama saat mereka sedang bertahan. Pertahanan yang menurut Pioli sungguh sangat ceroboh, harus dibayar tuntas dengan 3 bola yang dipungut Gianluigi Donnarumma dari jala gawangnya. Kami seharusnya bisa tampil lebih baik lagi. Kami tahu jika kami harus bertahan lebih hati-hati. Marking yang dilakukan oleh para pemain juga tidak berjalan sesuai rencana, ujar Stefano Pioli kepada Sky Sport Italia. Atalanta tampil jauh lebih baik dari kami di laga kali ini. Atas hasil negatif ini, posisi AC Milan di puncak klasemen sementara Serie A Italia 2020-2021 terancam. Ibrahimovic sesalkan taktik Stefano Pioli hingga dibantai Atalanta. Zlatan Ibrahimovic menyesalkan taktik yang diusung oleh Stefano Pioli ketika AC Milan dihabisi oleh Atalanta. Pada laga ini, pelatih AC Milan Stefano Pioli masih mengandalkan Zlatan Ibrahimovic sebagai penyerang utama. Pioli kemudian menunjuk Soaliho Meite untuk menyokong penyerang asal Swedia itu alih-alih menunjuk Brahim Diaz. Namun sayangnya keputusan Pioli kali ini tidak berjalan sesuai harapan. Hal ini juga disesalkan oleh Ibrahimovic yang mengatakan dengan adanya Meite di belakang, dia malah tidak bisa berkutik menghadapi tekanan Atalanta. Saya merasa terisolasi di babak pertama. Saat bola mencapai saya butuh seseorang untuk bermain bersama. Malahan saya serasa bekerja sendirian. Tapi mungkin itu juga karena permainan menekan Atalanta, kata Ibrahimovic dilansir dari Football Italia. Di mata Ibrahimovic sendiri, keputusan Pioli untuk memainkan Meite kurang tepat, karena sang pemain masih kurang pengalaman menghadapi lawan yang berat. Terlebih AC Milan sedang ditinggal 5 pemain pilarnya di laga tersebut. Banyak yang salah hari ini. Saya tidak ingin mencari alasan, karena dalam setiap pertandingan Anda harus melaluinya untuk membuahkan hasil. Kami tidak melakukannya hari ini, lanjut Ibrahimovic. Sayangnya ketika Anda kehilangan begitu banyak pemain dan memiliki beberapa pemain yang tidak berpengalaman untuk menggantikan mereka, Anda bisa tahu. Kekalahan ini sejatinya tidak terlalu buruk, mengingat AC Milan juga hanya kalah 2 kali setelah melakoni 38 pekan di turnamen Serie A Italia. Meski begitu, hasil ini seolah menggugurkan semua usaha Rossoneri yang menjadi juara di paruh pertama musim 2020-2021. Di sisi lain, kekalahan dari Atalanta memang tidak merubah posisi Milan di puncak klasemen. Namun Milan yang memiliki poin 43 poin, ini hanya berjarak 2 angka dari Inter Milan yang bermain imbang 0-0 melawan Udinese. Sudah menelan 2 kekalahan, kepala AC Milan masih tetap tegak. Ini adalah kekalahan kedua Milan pada musim 2020-2021. Pada bulan Januari juga mereka tumbang saat menghadapi sang juara bertahan Juventus dengan skor 1-3. Kekalahan itu juga diraih di markasnya sendiri. Kendati demikian, Stefano Pioli selaku pelatih mengatakan kalau timnya tidak perlu malu dengan 2 kekalahan tersebut. Pasalnya, ia menganggap baik Juventus dan Atalanta memiliki skuad yang berkualitas. Saya kira kekalahan atas Juventus dan Atalanta tidak perlu dianggap memalukan. Level mereka sangatlah tinggi di setiap posisi. Atalanta lebih superior secara fisik, lebih intens, bisa memenangkan setiap duel dan bola kedua juga.
ujarnya ke Sky Sport Italia usai laga. Semuanya terasa ketat saat Anda mencapai level ini. Kami akan menganalisis kekalahan ini, mencoba mencari di mana kami bisa berkembang dan fokus ke laga berikutnya. Lanjut mantan pelatih Fiorentina itu. Berhubung Milan masih ada di puncak pada pekan ke-19, mereka pun berhak memegang status champion di Inferno. Banyak yang menganggap status tersebut sebagai pembawa keberuntungan. Sebab peraih champion di Inferno umumnya bisa mengakhiri musim dengan gelar Scudetto di tangan. Kalau itu memberikan keberuntungan, maka itu akan kami sambut dengan baik. Kami tahu apa yang bisa kami perbuat, tahu mana yang harus diperbaiki dan mengerti kemampuan diri sendiri, pungkasnya. Milan akan kembali beraksi di ajang Serie A pada hari Sabtu 30 Januari 2021 mendatang, dengan Bologna sebagai lawannya. Sebelum itu mereka harus menjalani laga perempat final Coppa Italia, dengan Inter Milan sebagai lawannya. AC Milan champion di Inferno, bagian sulitnya baru saja dimulai. Milan dikalahkan Atalanta, tapi posisi mereka di puncak masih aman. Milan masih unggul 2 poin atas peringkat 2 Inter Milan, yang di hari yang sama bermain imbang 0-0 melawan tuan rumah Udinese. Ibrahimovic mengatakan bahwa status sebagai champion di Inferno tidak penting baginya. Dia juga menegaskan bahwa bagian sulit dalam perjuangan Milan menuju tangga juara baru saja dimulai. Setelah 38 pertandingan di mana kami hanya kalah 2 kali di Serie A. Saya rasa itu tidak buruk, kata striker Milan Zlatan Ibrahimovic usai laga kontra Atalanta. Sayangnya ketika Anda kehilangan banyak pemain dan beberapa pelapisnya kurang berpengalaman, hasilnya bisa ditebak. Namun itu bukan alasan. Kami bekerja keras dan berkorban. Kami adalah juara paruh musim. Tapi itu tidak berarti apa-apa buat saya. Kecuali mungkin itu menunjukkan bahwa kami bermain dengan baik sejauh ini. Bagian sulitnya dimulai sekarang, tegas pemain 39 tahun asal Swedia itu. Berikutnya pada Rabu 27 Januari 2021, Milan akan berhadapan dengan Inter Milan di babak perempat final Coppa Italia. Di babak 16 besar Coppa Italia, Milan menang adu penalti lawan Torino. Sementara itu, Inter mengalahkan Fiorentina 2-1 lewat extra time. Milan dan Inter bertemu di babak perempat final. Satu di antara mereka harus tumbang. Pemenang derby ini akan menghadapi salah satu dari Juventus atau Spal di semifinal. Juara Serie A musim ini berasal dari kota Milan. Mantan pemain AC Milan Riccardo Montalivo memprediksi siapa yang akan meraih gelar Scudetto musim ini. Ia menilai AC Milan dan Inter Milan adalah 2 tim yang favorit untuk menjadi juara Serie A pada musim ini. Pada musim ini, Inter Milan memang dijagokan sebagai salah satu kandidat juara Serie A. Setelah musim lalu Antonio Conte membawa Nerazzurri finish sebagai runner-up Serie A. Sejauh ini Inter berada di posisi runner-up klasemen sementara Serie A. Namun yang berada di puncak klasemen bukan sang juara Juventus, melainkan AC Milan yang tampil impresif pada musim ini. Montalivo percaya 2 tim asal kota Milan akan jadi kandidat kuat juara Serie A musim ini. Saya rasa persaingan gelar juara musim ini antara 2 tim asal kota Milan, bukan Montalivo kepada Sky Sport Italia. Menurut Montalivo, baik Milan maupun Inter saat ini tengah on fire di Serie A. Jadi ia merasa kedua tim ini akan bersaing dengan sengit untuk menjadi juara di akhir musim. Inter dan Milan memiliki raihan poin yang cukup mirip dan jalan mereka di Liga juga relatif mirip. Tim Pioli saat ini sudah siap untuk menjadi juara. Namun tim Conte tidak mau menyerah begitu saja dan akan berjuang sampai akhir. Pada kesempatan ini, Montalivo enggan mencoret Juventus dari pemburuan gelar juara musim ini. Ia menilai Juventus merupakan tim yang sudah teruji di Serie A.
Dan ia yakin si Nyonya tua bisa merangkak naik ke papan atas meski mereka saat ini berada di peringkat kelima. Saya yakin Juventus tidak bisa dicoret begitu saja. Mereka bisa kembali ke persaingan gelar juara dengan rentetan performa yang bagus di paruh kedua musim ini, ujarnya.